Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Namo Buddhaya. Sungguh bahagia sekali hari ini bisa kesini. Sebenarnya sejujurnya saya pun baru tahu ada wihara di sini. Jadi saya itu sebenarnya warga pinggiran Jakarta. Awalnya saya dari Jakarta Barat, tersisih ke Tangerang jauh. Tapi sebenarnya saya main ke daerah sini itu sejak setidaknya ada 25 tahun yang lalu udah main di daerah sini. Mantan saya pindah ke sini waktu itu. Jadi sampai sekarang masih main di daerah sini karena mertua saya sekarang tinggal di daerah sini gitu ya. Jadi cuma saya nggak tahu di sini ada wihara. Jadi sampai baru tahu di undang sini. Oh ternyata ada juga ya. Tahunya di sini cari makan doang. Oke, hari ini memang suasana memang sedang mendung-mendung ya, bahwa hari ini kita di hujan dulu ya, dan juga sampai waktu dari belakang ada sedikit banjir lah kita katakan. Nah hari ini kita akan coba bisa berdiskusi lah, membahas tentang bagaimana sih menjadi umat Buddha yang baik dan benar. Kelihatannya sih judulnya sederhana ya, judul sederhana tapi sebenarnya banyak yang bisa kita periksa, kita ketahui umat Buddha itu kayak apa sebenarnya, jenisnya kayak apa, bagaimana. Jadi kita akan bahas kali ini tentang apa itu umat Buddha, lalu apa sih alasannya kita mau jadi umat Buddha. Itu kan berjumlah alasannya yang memotivasi seseorang. Kemudian juga bagaimana kita menempatkan peran kita sebagai umat Buddha dan melakukan apa yang pantas kita lakukan. Karena umat Buddha kan ada banyak jenisnya nanti. Ada banyak jenisnya. Bagaimana setiap jenis kelompok umat Buddha itu sendiri punya tanggung jawab, punya hak, punya kewajiban yang berbeda-beda. Itu bisa kita coba bahas lebih jauh. Dan yang berikutnya lagi kita akan melihat bagaimana kita sebagai umat Buddha itu. Ini saya ambil konsep dari agama sebelah ya, istilahnya. Namanya performalisme beragama. Bagaimana kita sebagai umat Buddha ternyata pun sering terjebak dalam mempraktekkan agama Buddhanya dengan cara yang salah. Lalu yang terakhir baru kita lihat siapa sosok ideal dalam agama Buddha, siapa orang yang kita anggap baik dan kita menjadi kita contoh itu yang dalam mempraktikkan ajaran Buddha. Baiklah, kita lihat dulu sekarang apa itu umat Buddha. Pertanyaan yang sederhana dulu, kenapa? Apa itu umat Buddha? Kata umat sendiri pun itu sebenarnya adalah kata serapan ya. Sebenarnya diambil dari bahasa Arab, dipakai sama tetangga kita, teman kita yang berada di Islam. Umat, pengikut sebenarnya kan, pengikut umat. Dari bahasa Arab katakan orang yang persamaan katanya apa? Kalau kita menjelaskan umat Buddha, artinya orang yang menjalani ajaran Buddha, gitu kan? Secara sederhana. Tapi tadi nggak kata yang ganti kata umat, nggak ada lagi ya. Pengikut. Kalau sana nggak enak kedengarannya kan? Karena kita udah biasa dengan kata umat. Itu kata serapan dari bahasa Arab dan kita sudah terima itu. Jadi umat Buddha adalah orang yang mengikuti Buddhisme, menjalani Buddhisme. Nah, Buddhisme itu apa? Buddhisme atau yang biasa kita kenal dengan agama Buddha. Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan lagi. Kok agama Buddha? Apa itu agama? Kalau kita sebut agama, karena di Indonesia itu semua kan di kotak-kotak itu. Ada agama Islam, ada Buddha, agama Buddha dijadikan. Ada Konghucu, agama Konghucu, semuanya kayak disatukan. Sedangkan sebenarnya dalam Buddhisme sama seperti Konghucu juga. Sebenarnya Konghucu, kalau kita lihat di
China sana, Konghucu itu bukan sebagai kayak ajaran keagamaan, lebih kepada filosofis gaya hidup gitu kan. Tapi Indonesia dibakukan menjadi sebuah agama. Buddhisme juga ajaran si Buddha, Buddha Dhamma ini, itu pun dibakukan menjadi yang disebut agama. Jadi yang kita kenal dengan agama Buddha, tetapi dikenal biasa dengan Buddhisme. Nah, jadi umat Buddha adalah orang yang mengikuti ajaran dari agama Buddha itu, yaitu bentuk diformulasikan dari Buddha Dhamma. Sekarang begini, kalau saya misalnya beragama Kristen, tapi saya melihat ajaran Buddha bagus ya, saya mendengar ceramahnya, saya buka YouTube, saya nonton ceramah agama Buddha, ada wihara kebagian, dia datang mendengarkan ceramah. Tapi agamanya Kristen, nah itu disebut apa? Susah juga menjadinya ya. Umat Buddha bukan. Mau dibilang beragama Buddha juga bukan KTP-nya. Itulah yang biasa kita kenal istilahnya simpatisan Buddhisme. Jadi mereka menyukai, bersimpati kepada agama Buddha, tetapi agamanya masih belum berubah. Kan nggak ada kan orang begini, saya beragama Katolik, saya beragama Islam, saya langsung pindah agama Buddha, nggak tahu agama Buddha itu apa sih? Ya mungkin kan, pasti dia akan belajar dulu dan mendengar, bagus ya ajaran Buddha. Nah itu masih pada tahap simpatisan, jadi masih dia belajar tahu agamanya dulu. Sampai suatu hari bilang saya mau pindah agama, baru pindah. Tapi sebelumnya kita masih sebut simpatisan Buddha. Karena kalau kita adakan sebuah acara pemilihan atau ceramah, kan kita nggak pernah kan di pembicaraan. Mau masuk wihara, cek dulu KTP-nya agama apa, gitu kan? Nggak pernah kan gitu ya? Nggak pernah ditanyakan. Karena ajaran Buddha itu kalau biasanya kita bilang universal, mau siapapun dengar, nggak apa-apa. Selama ini adalah kebenaran, kebaikan di siapapun boleh. Jadi simpatisan Buddhisme. Jadi tidak ada umat Buddha, orang yang ngikutin Buddha secara resmi beragama Buddha. Lalu ada simpatisan Buddhisme, Buddha yang ngikutin maupun agamanya masih belum. Juga ada juga yang bisa disebut ini agak sulit. Istilah namanya siswa sang Buddha. Kalau siswa sang Buddha dulu dipakainya itu kan buat di zamannya Buddha masih ada gitu kan. Benar-benar muridnya sang Buddha langsung. Kalau kita kan murid sang Buddha bukan, punya, tapi kan nggak pernah sang Buddha gitu ya. Jadi kalau kita sebut siswa sang Buddha biasa merujuk kepada orang-orang atau biku yang pada zamannya itu langsung sang Buddha belajar sama Buddha. Dari jenis-jenis itu lalu pertanyaan berikutnya, dari simpatisan itu gimana sih saya mau jadi beragama Buddha? Bapak-bapak sekalian, gimana dulu jadi beragama Buddha? Apakah dipaksa? Apakah diajak teman? Apakah bawaan akhir? Apa ikut-ikutan? Agama di Indonesia itu ada aneh. Agama bukan pertamanya, bukan pilihan. Agama itu bukan pilihan. Artinya gini, waktu bayi lahir itu keluar, langsung bilang, nak agamanya apa? Gak ikut gitu kan? Lalu bayi pun ditanya, agamanya apa? Di Indonesia semua ikut orang tua. Orang punya agama apa? Jadi bilang, agama mana? Jadi di Indonesia orang beragama itu ya pasti sangat tergantung geografisnya. Jadi kalau bapak ibu lahirnya di, kalau boleh bilang sana, lahirnya di sekitar Taman Malam, mungkin ada Bugis, itu kan saya. Kalau lahirnya di Timur Tengah, agama Islam, jadi sangat tergantung tempat lahirnya. Jadi umat Buddha itu sangat tergantung orang tua jadinya awal. Tapi nanti begitu dewasa, tidak agama di sana.
agama bisa terjadi. Nah kalau gitu kita sudah tahu kalau orang lain mau yang tadi simpatisan itu mau jadi agama caranya gimana? Kalau di agama lain kan ada dibaptis dulu, agama Buddha di Wisudi katanya. Nah sebenarnya proses Wisudi adalah sebuah ritual yang dibikin zaman sekarang biar agak niru-niru sama agama kita. Karena kalau zaman Buddha dulu ada nggak di zaman Buddha Wisudi dulu orang mau belajar nggak ada. Jadi mereka biasanya cukup baca Tisarana aja. Baca Tisarana itu kayak syahadat atau Islam. Begitu baca Tisarana sebenarnya itulah aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Auto teorinya ya. Tapi enggak masih bikin surat-surat kurus lagi ke capek. Tapi sebenarnya menjadi pengikut belajar kalau sebenarnya berlindung kepada tiga itu aja kan. Berlindung kepada tiga itu cukup konversi. Lalu berikutnya apa sih hak dan kewajiban kita sebagai umat Buddha? Apa hak kita sebagai umat Buddha? Saya berhak mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Kewajibannya kalau kita sudah berhak, kan jadi saya mau berlindung pada Buddha dan Sangha, saya berhak dong belajar. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah kewajiban sama seperti guru dan murid. Kita harus menghormati guru kita, berterima kasih kepada guru kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan cuma bicaranya doang. Wah, ajaran Sang Buddha bagus, tapi nggak menghormati Sang Buddha, nggak menghormati Dhamma, nggak menghormati Sangha. Itu juga perlu kita tahu. Jadi sebagai umat Buddha itu harus kita tahu dulu. Karena status kita itu adalah murid sebenarnya. Buddha ini adalah guru besarnya. Jadi kita menghargai Buddha itu bukan karena beda agama lainnya. Agama lainnya Tuhan menyelamatkan. Kalau di agama Buddha, guru menunjukkan caranya, jalannya. Jadi memberi kailnya, bukan memberi ikannya. Jadi kita menghargai Sang Buddha itu seperti menghargai seorang guru. Ya kalau kita lihat di peradaban manapun, peradaban yang menghargai guru adalah peradaban yang akan bisa maju. Di mana peradaban ataupun komunitas tidak menghargai gurunya, biasanya akan ada susah. Kalau di Indonesia bagaimana? Menghargai dong kan? Coba juga aja masih dulu gimana ya Indonesia udah sekolah gitu ya dan Inggris gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara yang maju itu guru itu dianggap seorang yang berjasa dan paling penting karena masa depan negara itu tergantung generasi muda kan. Generasi muda yang ngajarin siapa? Guru. Kalau di Indonesia bapak kasih kalau mau bilang tanpa merendahkan maksud saya ini nggak ada yang mau jadi guru. Akibatnya apa? Ada sih orang-orang yang punya tekad niat mau jadi guru bagus itu. Tapi ada juga orang-orang yang gak bisa kemana-mana lagi, akhirnya jadi guru. Akibatnya kasarnya yang sisa-sisa jadi guru. Tapi kita mengharapkan mereka mengajarkan generasi muda gimana masa depannya nanti. Bayangkan kalau kayak negara maju guru, kalau kita sekarang jadi apa? Guru SD, sekali titik. Di negara-negara Eropa Timur, Eropa Barat, yang ngajar jadi guru itu S3, S2 sekitar. Jadi guru TK SD. Kenapa? Karena itu dasar paling penting yang perlu difokuskan. Yang beda. Jadi kita di Indonesia masih belum kesana, tapi kita sebagai umat Buddha kita belum menghargai itu. Lalu lanjut sekarang. Kan kita tahu ya ajaran Buddhisme apa itu pengikutnya macam-macam. Sekarang itu kita nggak mau jadi pengikut ajaran Buddha sekarang. Apakah karena apa yang cari sih hidup Bapak Ibu?
ketenangan ya. Tadi saya sudah sampaikan duit gitu ya, masalah. Bergabung dia supaya kaya raya makmur gitu ya. Ketenangan namanya. Kalau tenang supaya apa? Bahagia kan. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita ingin bahagia, happy kan dalam hidup kan. Kalau supaya happy, apa sih bisa membuat kita bahagia? Kita hidup punya banyak pertanyaan. Kalau tahu ya, kalau saya dulu sampai pernah berpikir, dulu awalnya ini gimana ya? Kok bisa ada planet? Kok ada bisa bulan? Kenapa bulan? Kenapa bulan cuma satu? Kenapa warnanya abu-abu? Kenapa matahari warnanya kuning? Kan pertanyaan macam-macam seperti itu. Nah, pertanyaan macam seperti itu kayak bilang, kenapa saya terlahir miskin? Kenapa saya terlahir sebagai laki-laki? Selalu bertanya begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang merasa sudah capek, sudah lazim terima saja. Tapi kalau kita bertanya, kita mau tanya mana? Agama bisa memberikan jawaban. Dalam agama Buddha dijelaskan ada karma, bagaimana perbuatan seseorang membuahkan hasil. Jadi ajaran Buddha bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Dulu ada apa dan bagaimana? Berikutnya lagi, dalam agama Buddha juga mengajarkan cara kita hidup yang tenang, hidup yang bahagia. Akhirnya jadi pelajaran agama Buddha udah lama ya Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai Buddha, apa yang kita lakukan supaya mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di hidup ini? Ini doang kita mau kehidupan ini ya, kita nggak usah ngomongin jauh-jauh. Caranya gimana? Minimal. Jadi Bapak Ibu ini masih nggak tahu nih cara bahagia, cara melaksanakan ajaran agama Buddha di kehidupan sehari-hari. Padahal sulit percaya loh tadi. Kan Sang Buddha kasih resep. Sebagai berumah tangga, resepnya lakukan 5 hal sederhana ini. Pancasila Buddhis itu adalah resep sederhananya. Jadi saya melatih diri menghindari pembunuhan. Saya melatih diri menghindari berdusta dan seterusnya. Itu adalah latihan. Tujuannya apa? Membantu kita hidup lebih bahagia. Kok bisa lebih bahagia? Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau Bapak Ibu membunuh terus, apa yang akan berdampak seperti apa yang kita rasakan? Kita nggak ngomong, saya nggak bunuh setelah enggak, saya nggak bunuh. Bunuhnya kita ekstrim, bunuh orang. Ya, normal orang manusia normal melakukan pembunuhan itu memberikan dampak negatif. Ada rasa bersalah, shock, kecuali memang keseringan sampai mati rasa ya kayak gitu ya. Tapi manusia normal itu akan memberi dampak ke kesehatan mental juga. Dan saya bayangkan kalau semua orang ini mau bunuh nih, pernah membunuh kan? Oh pernah. Rasanya gimana untuk mudah-mudahan harus tahu ini. Nanti saya jadi korban berikutnya. Bisa dibayangkan gimana hidupnya bahagia. Isinya orang membunuh semua gitu kan. Coba contoh berikutnya, berdusta. Kalau Bapak berdusta, ada rasa takut, ada rasa gak enak, aduh nanti ketahuan, nanti apa. Atau kita balik, kalau misalnya satu ruangan, tukang bohong semua. Gimana rasanya kita hidup sama orang bohong? Mau dagang pun susah kita. Nanti ya saya bayar ya, sore yang sebentar. Nanti ya saya kirim barang dari sore, baru dikirim. Mau dagang. Ini asli bohong padahal. Kita gimana hidupnya bahagia kalau dikelilingi orang-orang seperti itu semua kan. Jadi sebenarnya melakukan Pancasila itu bukan hanya melatih diri untuk kita, tetapi juga mengkondisikan lingkungan orang sekitar kita punya tingkat moralitas yang sama.
Jadi kita hidup di lingkungan yang nyaman. Saya yakin lah di sini orang baik-baik. Saya yakin di sini tidak ada pembunuh gitu ya. Saya takut gitu ya. Meditasi dulu, tiba-tiba bergerak gitu kan. Atau pencuri. Saya meditasi tiba-tiba handphone hilang gitu kan. Saya pulang dari sini sendal saya hilang gara-gara di bawah. Kan gak enak kan gitu kan, gak nyaman. Jadi lihat-lihatnya gak menjadi umat Buddha, kita memposisikan dengan sila dan berkumpul dengan orang-orang yang menyembah Kristus. Habis itu juga manusia itu kan kalau ditanya maunya apa? Bahagia. Tapi bahagianya kapan? Ada yang bilang saya maunya lahir kaya raya, dibesarkan dengan foya-foya, mati masuk surga. Mau gitu kan? Mau ngomong gitu. Nah, agama Buddha juga memberi tahu kalau bagian lahir kaya raya sudah lah ya, bisa berubah gitu ya. Gak mungkin kita tukar orang tua kita butuh waktu, gak mungkin. Besar mau foya-foya, mau foya-foya kan perlu syarat dulu dong, duitnya dong, gak duitnya akan di foya-foya kan. Gimana caranya? Jadi bilang orang yang jujur. Tapi jujur apakah pasti? Nggak bisa juga. Kenapa? Kan karena lampau yang berbuat gimana? Sekarang saya rajin bekerja keras dari orang gitu ya. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, hokinya gede, bagus. Ada orang yang kerja keras, jujur macam-macam, tapi hokinya nggak bagus. Ada juga. Kenapa? Karena hasil dari perbuatan masa lampau. Itu semua tidak bisa berubah. Tetapi begitu kita ngomong mati masuk surga, masih bisa berubah gak? Itu yang masih bisa berubah biasanya. Jadi kalau supaya saya mati masuk surga, ya kalau saya ngomong masuk surga, mau mati aja orang takut kan? Apalagi kalau mati masuk neraka, kita takut lagi. Gimana supaya kita bisa matinya tenang, tanpa penyesalan, tanpa rasa takut? Kita cukup ikuti ajaran Sang Buddha. Kita tahu masa depan itu tidak pasti. Bisa saja saya tidak tahu. Saya pulang dari sini, saya kecelakaan misalnya, lalu saya meninggal, gak tahu kan. Jadi saya siapin dulu perbuatan baik kita dalam ajaran Sang Buddha. Kasih tahu jangan kita berbuatan baik macam-macam supaya nanti kita tenang juga, sudah tenang saja. Saya yakin habis saya meninggal saya masuk surga. Saya yakin boleh ya, tergantung apapunnya. Nah, lalu juga dalam agama Buddha juga kasih arahan hidup bahwa hidup ini ternyata masih kita lihat dulu tujuan hidup itu apa sih? Apakah tujuan hidup ini mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari apa sebenarnya? Sebenarnya hidup ini dalam agama Buddha berbeda dengan agama lain. Kalau agama lainnya hidup ini sekali, tapi sekali diadili nanti masuk surga atau neraka. Agama Buddha nggak begitu. Agama Buddha kita mati lahir lagi, mati lahir lagi. Artinya apa? Kalau kita tahu kalau dari agama lain mati hidup ini sekali, mati masuk surga neraka, strateginya untuk masuk surga ini beda sama strategi kita ya. Mati lahir lagi, mati lahir lagi. Karena kalau strateginya itu kita berbuat baik terus masuk surga, selesai. Agama Buddha nggak begitu. Begitu kita lahir, mati masuk surga, jadi dewa. Aduh umurnya juga ya. Dewa mati bisa turun lagi. Strateginya dia bisa kita bedain, nggak bisa pakai model ajar semua nanti serang-serang, nggak bisa begitu. Tapi mesti investasinya yang lebih panjang, bukan hanya berbuat baik, tapi harus dari membersihkan hati pikiran dan mindsetnya. Cara kita berpikir yang kita benar. Supaya apa? Karena itu jadi natural. Begitu lahir kembali tetap punya mindset pikiran yang baik, ajaran yang baik. Jadi pendekatannya adalah bukan banyak perbuatan baik dalam kemudian, tapi sucikan
bersihkan pikiran kita. Itu pendekatannya. Jadi saya mah yang mau ya udah, saya nggak ngerti apa, saya nyumbang aja, saya nyumbang yang banyak. Tapi dia marah-marah bisa. Setiap hari marah-marah. Hidupnya nggak tenang. Agama udah nggak bisa begitu. Investasi yang lewat menyumbang sama investasi bersihkan diri, investasi bersihkan diri masih di bawah kehidupan ke depan. Tapi nyumbang-nyumbang itu ya awal juga sih terakhir, tapi cuma sekali berbuat kan. Kalau hati pikiran kita itu terus, itu istilahnya menjadi tingkat kebersihan pikiran kita. Jadi pendekatannya investasinya adalah sucikan pikiran kita, diri kita, investasi diri yang lebih penting. Karena kenapa? Dan mudah-mudahan tujuan akhirnya adalah sebenarnya buat surga ini. Karena surga kan bisa mati juga. Tapi ternyata kita berbuat baik-baik, ternyata kita pernah berbuat buruk. Habis surga selesai, masuk neraka. Neraka habis balik manusia surga lagi, naik turun. Jaminan supaya aman, tenteramnya gimana? Bila tertib, gimana? Itu yang tercapai. Nah sekarang, kalau kita udah tahu kita jenis pemuda apa aja, tujuannya apa, kita sekarang lihat struktur masyarakat agama Buddha itu apa sih? Nah, kalau kita lihat yang kita lihat sekarang ini kan umat Buddha ya begini, ya kita memahat awal, ya itu. Kita coba bayangkan dulu di India dulu kayak apa zaman Buddha. Waktu zaman Tuhan kala di India, yang agama yang ada itu adalah Brahmanisme. Kalau kita disebutnya agama Hindu, padahal bukan agama Hindu sebenarnya. Mirip pakai Weda, tetapi bukan agama Hindu. Mereka punya kasta. Kasta itu adalah sebenarnya bukan level seseorang tinggi rendahnya, bukan. Kasta dalam agama Hindu itu adalah pembagian sumber masyarakat. Ada kasta yang Brahmana, itu adalah kasta orang yang fungsi sosialnya adalah sebagai tokoh agamanya, istilahnya gitu, Brahmana. Ada juga Ksatria, itu sebagai yang menjalankan dan melindungi masyarakat sosialnya. Jadi kayak tentara, polisi, gubernur, jadi yang mengatur, menjamin semuanya masyarakat, tatanan masyarakat berjalan. Itu sebenarnya adalah struktur masyarakat yang ada di sana. Dalam kasta-kasta lain, maupun ada kasta Jepang, ada lagi di luar kasta buangan. Jadi dulu begitu katanya. Kalau kamu menikah dengan orang di luar kasta, misalnya tidak disetujui, dibuang dari keluarga, kastanya keluar dari kasta itu bahkan. Jadi kasta yang di bawah itu kan. Sampai sekarang dia masih menerapkan cara itu, struktur masyarakat. Jadi ada struktur yang paling rendah itu kerjanya ngapain? Ya kita tahu lagi dia memang mereka bersihkan begitu ya. Jadi kadang-kadang mereka buang kotoran sembarangan. Jadi ada orang-orang yang tugasnya memang saking rendahnya itu membersihkan jalan dan membersihkan kotoran itu. Di satu sisi, Sang Buddha adalah orang yang menentang konsep itu. Jadi waktu zaman dahulu itu ada gerakan samana, gerakan pertapa. Jadi kita nggak mau pakai kasta-kasta ini, kita bertapa aja mencari solusi hidup. Sang Buddha itu tetap pertapa. Artinya apa? Banyak ajaran-ajaran lain yang sudah ada juga guru-guru yang jadi pertapa. Tapi Sang Buddha itu melihat itu adalah solusi yang lebih baik. Sang Buddha itu berjaya sebagai pertapa, mencari jawaban dan bermeditasi di sana. Menjadi seorang pertapa. Sang Buddha ikut dalam struktur masyarakat yang cara kerjanya yang dibuat pada masa itu. Jadinya begini, seorang pertapa artinya mereka fokus bertapa, mereka mendalami agama. Tapi di satu sisi mereka kan zaman dulu kan kita
nggak bilang zaman dulu itu kayak zaman sekarang dia bayangin ya, belum ada pagi, belum ada macam-macam. Kalau misalnya pertama hidup sendiri di hutan, mau makan, masak, itu banget. Karena untuk mau masak sendiri perlu effort kan, perlu waktu macam. Kalau mereka begitu, kapan mereka latihannya? Nah, maka ibu sistem struktur masyarakat itu pertama fokusnya pertama masyarakat akan menyokong, mendukung dengan cara apa? Pertama itu bagi keluar, lalu pada memberikan makanan. Jadi yang pertama individu itu mendapatkan makanan, lalu individu itu akan mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan. Jadi struktur masyarakat yang punya peran masing-masing. Satu berumah tangga, mengurusin masak, mencari makanan, macam-macam. Pertama mengurusin spiritual. Jadi saling bertukar. Jadi ada imbalannya umat dan ibu. Jadi dengan struktur begitu kita bisa melihat kita punya spesialisasi sehingga hasilnya maksimal. Kalau ibu bercocok tanam sendiri, masak sendiri, mereka jadi struktur masyarakat sendiri lagi kan, tiba-tiba tidak efisien. Jadi mereka fokus berarti di sini fokus berapa. Dari sana kita bisa melihat bahwa ada kerjasama antara itu. Jadi kalau kita lihat dulu itu umat Buddha-nya ada beberapa model. Kita bisa lihat ada kelompok yang disebut dengan Samana. Samana itu adalah umat Buddha yang lewat penghabisan. Jadi kalau kita bisa bilang seorang biku itu adalah kelompok Samana. Ada biku. Calon biku disebut Samanera, benar. Jadi kalau bahasa Indonesia noviskan, jadi junior istilahnya. Sebelum jadi biku beneran, calon biku namanya Samanera. Jadi bisa dulu. Ada juga versi wanitanya. Ada bikuni dan ada samaneri. Zaman dahulu ya. Kalau sekarang ada cerita. Jadi ada versi biku. Bikuni itu adalah versi non berumah tangga pertama. Versi berumah tangga itu biasanya disebut dengan agarika. Rumah tangga kalau zaman dulu ya luar biasa. Cuma di Indonesia, saya di Indonesia ya, kalau di luar negeri belum kayak. Jadi gini, kalau bapak ibu kayak saya, sebutannya apa? Wanita. Kalau ke luar negeri cari wanita, gak ada yang ngerti. Kenapa? Wanita adalah made in Indonesia. Struktur masyarakat agama Buddha Indonesia. Aneh juga dia nggak ada wanita. Di Thailand ada wanita, nggak ada. Kenapa? Karena di Thailand antara umat dan biku jumlahnya mencukupi. Zaman dulu Indonesia begitu ada agama Buddha, bikunya 1-2 orang, umat Buddhanya berapa banyak. Biku itu kayak rebutan dibawa kemana-mana. Nah, kalau ketika bikunya tidak ada dibawa pergi, siapa yang bertugas memberikan ceramah, memberikan ajaran menyebar agama? Perlu orang satu kelompok baru ini. Diciptakanlah namanya kelompok Pandita. Jadi Pandita ini bukan dari zaman dahulu, ini Indonesia. Jadi kita ciptakan ada satu berseragam begini, yang terlepas dari seragam yang mau warna apa dan model apa, kan itu cuma beda organisasi ya. Tapi ini adalah sumber masyarakat baru yang bertugas bersama dengan sangga membuat pembinaan agama Buddha. Itu juga ada 2 jenis. Kalau di Jawa itu ada namanya Pandita. Pandita berbeda, Pandita Penuh, Pandita Madya, Pandita Buddha. Ada yang namanya Upacarika. Itu yang bertugas memimpin upacara macam-macam. Itu versi rumah tangga. Jadi ada umat awam, Pandita, Upacarika. Nah, 20 kala ada satu lagi jenis kelompok yang sudah dilupakan sebenarnya.
yang disebut dengan anagarika. Anagarika itu adalah antara petapa dan rumah tangga. Jadi anagarika dulu itu seperti umat awam, tapi dia sudah berdedikasikan di dunia agama Buddha, tapi tidak jadi biku, tidak jadi samanera. Dia masih ada yang punya rambut, ada yang sudah gundulin, ada yang pakai baju putih, ada juga yang pakai baju biasa. Tapi biasanya sih nggak pakai baju biasa lagi karena supaya membedakan itu. Misalnya enggak apa bedanya dengan rumah biasa ya. Jadi itu tipe anagarika orang yang di tengah-tengah, jadi punya fleksibilitas, dia tidak terikat secara biku, tetapi punya fleksibilitas kayak rumah tangga. Mungkin ini sudah tidak ada di Indonesia atau yang prianya ya, karena digantikan sama wanita. Di satu sisi ada juga yang versi tengah-tengah yang biasa kita kenal dengan silacari ini. Ini untuk wanita silacari karena kan tergantung sekte-nya ya, susah juga ya. Gantung kelompoknya maksud saya, karena Theravada sendiri pun ya ada Theravada yang masih ada bikunya, ada Theravada yang tidak ada bikunya. Saya nggak bilang mana benar mana salah, saya cuma bilang kondisinya sekarang ini. Ada kelompok yang tidak ada bikunya, menjembatani supaya ada versi wanita non rumah tangga, mereka bikin namanya Akasilani. Jadi mereka tidak menjalani sila seperti bikuni, tetapi mereka menjalani namanya Akasilani, ya. Menjalankan 8 sila. Jadi 8 sila biasanya dengan baju putih, ataupun ada juga yang bajunya kayak pink gitu juga, yang itu cuma beda gaya aja. Jadi kalau kita lihat agama Buddha juga ya, ada agama Buddha versi Myanmar, versi Thailand, versi Sri Lanka, versi Indonesia juga ada. Jadi kita juga yang kita nggak ikut-ikutan sebenarnya, kita punya versi sendiri di Indonesia. Coba tanya teman-teman dari panitia nggak ada kan? Itu bukan Indonesia gaya kita. Nah, jadi gaya itu semua punya jenis kebebasan dan tanggung jawab berbeda. Mereka punya peran sendiri-sendiri dan hubungan antara mereka itu, kalau kita pakai bahasa sehari-harinya, disebut dengan kalyana mita. Kalyana itu artinya baik, mita artinya teman, partner. Jadi kalau kita dalam susunan struktur ya, kalau kita strukturkan, gurunya siapa? Buddha. Di dalamnya ada siapa? Ada biku-bikunya, ada pandita, ada anagarika, ada Akasilani, macam-macam. Perannya apa mereka? Mereka sebenarnya sama-sama, kita sama Bante, sama-sama murid Buddha toh? Benar sama. Kita sama-sama belajar, sama-sama berlatih. Bante bukan berarti biku, bukan berarti mereka sudah suci, auto suci. Jadi bisa jadi misalnya kayak saya jadi beranggalan gitu, saya jadi preman di sini. Lalu besok saya menjadi dari preman jadi biku, dapat biaya, jadi usia. Jadi itu aja itu. Apa pesan Bapak Ibu kemudian yang biasanya saya ngalahin Bapak Ibu sehari di depan, tiba-tiba saya jadi balik kayak jadi biku duduk di depan. Apa pesannya Bapak rasakan? Respect ya? Ya sebenarnya harusnya sih ada respect, harusnya. Kenapa? Wah sudah tobat ini. Sebenarnya Bante itu adalah orang yang juga masih belajar. Berarti mereka auto menjadi suci. Sama kayak kalau kita jadi preman jadi babi. Apalagi kalau kita di Thailand. Kan semua orang kalau di Thailand itu jadi biku itu adalah hak. Dan banyak orang jadi biku. Dan kenapa orang menjadi biku di Thailand? Karena kalau mau kawin, calon mertua itu hanya dulu pemberian. Pernah jadi biku kan? Jadi kalau pernah jadi biku, kesannya menandakan dia orang pernah jadi orang baik gitu. Jadi
bukan berarti orang itu pasti baik. Apalagi kayak ada nonton film Netflix Bapak Ibu yang film Thailand itu di Vihara di Thailand bagaimana banyak intrik di Vihara Thailand sendiri itu. Biku juga bagian dari geng, nanti kayak begitu ya. Ya, The Believer juga ya. Itu kan kita bisa melihat, oh ternyata beda banget deh bayangan kita ya. Kita bayangin Vihara itu ibadah itu suci-suci baik-baik. Di sana bisa jadi ternyata yang kontrol semuanya dari dalam gitu kan. Jadi kalau kita lihat kita sama Bante sama Biku, apa yang kita harus gimana sama mereka? Hormat gak? Hormat kenapa? Dia berlaku di atas daripada kita. Bante istilahnya memang 107, kita 5 aja bolong gitu kan. Tapi kita tidak mengkondisikan para biku itu untuk makin terjerumus. Tapi berarti Bante, ayo Bante, kita nonton bareng, kita nobar, nonton film lah. Bapak Ibu pernah latihan Akasila. Kan kita biasa Akasila. Akasila kan ditambah 3 lagi, ekstra 3. Tahu nggak dari 3 tambahan itu tidak menonton mendengarkan hiburan. Nah ini Bante terus 7 kita ajak juga, kita ajak nonton. Salah ya konsepnya. Dan kita sebenarnya nggak tahu peran kita, malah kita menganggap saya mau berdalam kepada Bante, ayo Bante kita nonton. Nah itu juga salah kaprah juga, saya juga kasihan misalnya ajak Bante tapi acaranya musik, joget-jogetan, tari-tarian. Aduh ini Bantenya apa makin apa ya? Bantenya nggak mau tapi diajak nggak enak kan? Soal Bante itu juga kan ada rasa tidak enak juga kalau diajak ya, apa dia nolak kayak gitu. Jadi itu peran kita sebagai umat juga harus mendukung para biku. Mereka bisa melatih diri dengan baik. Jangan kita jerumuskan. Kok kita jerumuskan? Udah nggak langka makin kita jerumuskan. Kitanya yang salah gitu. Jadi peran kita adalah kita sebagai pemahaman, kita mendukung biku, kita memberi dana makan, kita memberi dana ada tempat tinggal di wihara, kita memberikan. Jangan kita jerumuskan juga. Ya, saya datang sebuah biku, saya ingin beberapa waktu lalu itu baik sekali. Kalau orang dana makanan, dia akan terima apapun itu, apapun yang gak suka, dia akan termakan sedikit supaya menghargai pemberi yang memberi. Tapi makin lama makin hari, yang beri makin banyak banget, saking banyaknya. Jadi dia begini, orang dana makanan masih sedikit. Kalau yang kasih 4 orang oke, jadi itu porsi. Yang ini kasih 40 orang. Akibatnya apa? Jadi gemuk banget. Udah gemuk banget. Kasihnya minuman manis terus. Diabetes. Darah tinggi. Aduh. Bantenya baik. Yang baik. Kitanya sikat terus. Biar banyak berkah. Kita kasih banyakan. Bantenya kan awalnya dia bilang begini. Bante ceramah, apa yang kita berikan kepada Bante? Berikanlah apa yang kita suka. Berarti kita akan baik, kita akan suka. Saya waktu itu, saya suka ngopi. Saya suka espresso yang sedikit memepokan. Saya kasih dia minum segala espressonya. Aduh, saya merasa bersalah. Tapi dia tetap perjalanannya. Akibat itu saya menghormati ketika orang dia namakan. Kasihan banget dia batinnya ya. Nah itulah, jadi kita juga jangan menjerumuskan. Tapi susah ya umatnya. Cari berkah. Cari berkah. Padahal sebenarnya cari berkah gak harus kasih bantu juga kan. Kan ada yang bilang begini, di kuasa muda, supaya hasil dana kita maksimal, ada 2 faktor. Faktor pemberi, faktor penerima. Kalau yang penerimanya itu orang baik,
Nggak harus piku ya, siapapun itu, mau orang kuman awam, orang baik, maka hasilnya lebih baik. Nggak harus piku, tapi cenderungan piku biasanya baik gitu kan. Ada orang yang bukan piku tapi lebih baik dari piku, ada juga yang kita nggak tahu. Juga ada faktor kedua, faktor pemberi, seringkali juga berupa orang. Kalau kita orang yang jahat kasih, sama saya orang baik ngasih, orang baik hasilnya lebih bagus. Nah, jadi kita sebenarnya fokus ya, jangan mengejar ke situnya, tapi mengejar ke diri kita juga. Kita jadilah orang yang lebih baik. Waktu kita berdana hasilnya lebih maksimal. Jadi dua sisi. Jangan cuma mengejar makin senior, makin tua, makin gede berkarya. Apalagi kalau yang Thailand ada gosip arahan. Sampai saya ada kenalan dari situ jauh-jauh kenalan cuma dan makan, bayangkan karena gosipnya ada banyak itu arahan gitu ya. Saya bilang, aduh bayangkan ongkos tiket ke situ, kalau itu semua digunakan untuk melakukan diberikan kepada hasil lebih maksimal kan daripada ngejar itu doang. Jadi kita sebagai rumah tangga tahu peran kita, berarti kita tahu tugasnya apa, kita mendukung tapi bukan menjuruskan. Ya sama peka sedikit kita peka juga sebagai rumah tangga. Lalu sekarang kita bahas tentang formalisme beragama. Ini adalah sebuah konsep yang kalau orang beragama yang dia tahu, dia hanya ikutin permukaan. Maksudnya permukaan begini, saya berdiri kemudian, melihara titik orang. Kalau kebahagiaan begini ya, oke saya duduk. Bacanya begini ya, saya baca. Berarti saya sudah baca. Dipikir menjadi umat Buddha, cuma datang hari Minggu itu kebahagiaan auto agama Buddha saja. Agama umat Buddha saja. Kita ada sama ikut. Saya mau belajar. Pokoknya semua diikuti. Semua apa yang di luar itu. Cara pakainya, bajunya gimana? Atau yang lain ada yang gini. Kemudian ada dress code. Kalau di sini ya enggak lah ya. Dress code apa? Putih hitam. Pokoknya ikutin dress code. Keluar, saya mau gimana supaya terlihat gue Buddha banget gitu. Mobilitas kayak bantai bawah. Makin sisi gue gitu. Habis itu pokoknya semua yang berudung ya. Sampai rumah taruh pakai Buddha. Setiap masuk kamar pakai Buddha. Jadi Buddha banget. Tapi habis dari wihara pulang keluar dari sini marah-marah. Jadi jahat. Jadi dia berjadi umat Buddha hanya ngikutin ritual, tata cara, kegiatan saja. Tapi isi ajaran itu nggak paham, nggak dipraktekin, nggak paham. Dan di sini ketemu orang, dia guru sama siang sama pagi, keluar depan baru saling motor sekali, langsung udah maki-maki keluar marah-marah, langsung sama orang galau-galau. Jadi orang pikir di wihara doang, cek keluar udah selesai. Padahal mempraktekkan agama Buddha sebenarnya itu bukan di wihara. Prakteknya itu di luar. Kalau di wihara jadi orang baik senyum apa? Iyalah, kayak nanti untuk tentang sosial, tekanan apa? Semua di wihara ada semuanya. Perlu saja. Keluar mau berita. Sebenarnya mempraktekkan agama Buddha itu di luar wihara, bukan di sini. Ini adalah kita belajar agamanya di luar tempat praktek. Jadi jangan di sini orang baik depan kejar-kejar nawar belanja sama jual beli buah sama abang-abang di depan tekan ya di sini bagi-bagi uang. Ya kita mesti berpikir bahwa itu kepribadian kita ya. Kita mesti melihat kita keseharian itu harusnya baiknya di luar sana. Nah itu orang berformasi beragama, jadi hanya yang fokusnya di luar aja. Yang penting gimana cara jadi Buddhis, tahu cara membacakan parita dengan baik dan benar, tapi nggak tahu cara memaafkan orang.
nggak tahu cara menghormati orang lain, nggak tahu tata cara sopan santun. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan juga. Belajar prakteknya di luar sana di sisi. Dan ada satu lagi, ini ada yang disebut bahwa radikalisme. Radikalisme biasanya cuma agama yang tertentu ya. Ada mau yang radikal. Gak ada. Tapi ternyata prakteknya ada juga. Ada orang yang radikal banget. Artinya apa? Saya dipaksa lingkungan saya harus ikut tata cara pandang agama saya. Dia lupa Indonesia ini agamanya campuran banyak agama kan. Maka kita bisa beragama lain. Kita paksa semua orang itu harus ikut cara. Misal mau jadi Pak RT. RT ini pokoknya cek semuanya cek. Paksa itu ya, itu gak benar juga. Hukumnya gak mudah ada yang begitu ya. Kenapa? Tas. Coba agama muda di mayoritas Indonesia. Ada aja orang itu. Sebenarnya bukan masalah agama, masalah orangnya. Makin mayoritas kecenderungan yang aneh-aneh dan maksa itu akan ada. Jadi kalau di Thailand yang mayoritasnya kayak agama muda, mungkin akan ada lagi yang keras begitu, yang memaksakan orang. Nah itulah yang perlu kita hindari juga. Tapi kalau saya sisi aman-aman semua ya, wajahnya baik-baik ya semua. Semoga keluar sih baik-baik juga. Nah, idealnya kan, kuat udah gini. Siapa yang kita jadi pokoknya yang mau kita anggap tertinggi dan muda? Samuda. Pasti di bulunya. Tapi sebentar sampai dia bilang begini. Kalau mau mencapai tertinggi adalah seorang arahan, itulah tertingginya. Buddha adalah seorang arahan juga. Bedanya Buddha itu arahan plus. Arahan yang bisa mengajar dengan yang menemukan berbagi ajaran dan mengajarkan. Kalau arahan sisanya itu adalah yang ahli yang sudah arahan semua. Itu adalah contohnya sosok ini. Mari kita berharap semoga saya bisa mencapai seperti itu. Kita sebagai manusia punya sosok yang kita lihat di gurunya, targetnya menjadi apa? Caranya gimana? Caranya ya pasti kita mesti juga apapun yang kita lakukan dalam pikiran, ucapan, perbuatan kita harus mencerminkan dari dalam. Janganlah kita memaki-maki, marah-marah, tidak memaafkan. Tapi kita cara yang mereka suka hafal luar kepala sempurna. Tapi kita marah-marah terus tidak memaafkan tanpa cinta kasih. Lalu berikutnya lagi, bagaimana kalau kita melatih tentang keduniawian? Kita kan sebelum ada duniawi, tapi kita bisa tahu kenapa para ibu bangsa itu tinggalkan duniawian. Ada tak? Harta duniawi itu ya hanya sebagai alat bantu di kehidupan ini. Tapi kita juga berumah tangga. Kita punya harta, punya mobil, punya rumah, itu adalah alat bantu sebenarnya. Enggak buat kita selamanya. Itu alat bantu kita buat hidup doang. Jadi jangan karena kita menggabungkan alat bantu itu, kita melupakan kemanusiaan, kita melupakan cinta kasih. Demi mencari uang, saya menyakiti orang lain. Demi mencari uang, saya tipu orang lain. Itu juga tidak mencerminkan agama. Janganlah berbohong, jujurlah. Yang penting barat jual aku, gitu kan. Supaya nanti cuan dulu. Biarin aja, kita tipu-tipu nih, kita cuan, nanti kita nyumbang, habis itu baru kita nyumbangin lagi buat tutupin. Gak bisa gitu konsepnya. Konsepnya dari mobil itu gak ada istilahnya ditebus pakai bayar dan itu enggak. Kenapa? Setiap perbuatan itu dihitung sendiri-sendiri. Kita nipu hasilnya, kita berdana hasilnya. Bukan berarti kita dana, kita nipu, kita dana nanti auto balikin bersihin gitu. Gak bisa begitu konsepnya. Jadi Buddhisme itu semua itu ada dampaknya, ada hasilnya.
Jadi ya, janganlah karena agama juga jangan Anda juga melupakan kemanusiaan. Saya sekali ingin bilang, khususnya dalam agama lain juga ya, saya bilang begini, kalau kamu dikasih suruh pilihan menjalani agama kamu atau menolong, tapi melanggar agama kamu, menolong kemanusiaan, kamu pilih yang mana? Kalau saya bertanya begitu ya, kebetulan saya kan mengajar agama juga ya. Jadi saya berikan pertanyaan ini, tapi bukan pengumuman ya, semua agama. Saya jadi agama umum. Kalau orang yang benar akan menjawab, saya akan mendahulukan kemanusiaan. Agama nomor 2. Kenapa? Karena kemanusiaan itu yang sekarang ini kita mempraktekkan kemanusiaan. Jangan karena kita punya ajaran agama kita menyakiti orang lain, itu dia yang salah. Kalau masih menjalani agama tapi menyakiti orang lain, merusak kemanusiaan, itu artinya salah dalam praktikan agama. Sama dengan pemuda, kita menjadi pemuda yang baik, tapi kita terpecah belah ribut dengan misalnya bilang memelihara lain sama sekte lain. Kita sama-sama agama pemuda, kenapa bisa ribut? Itu sama-sama kemanusiaan, karena beda aliran misalnya, beda aliran agama Buddha. Bodoh amat kita malah menyakiti orang lain, kita nggak begitu. Nah, jadi sekarang tugas kita apa? Sebagai pemuda cuma 2, belajar pemuda dan praktekin. Praktekin itu perlu diadakan juga. Bapak Ibu bilang untuk Bapak Ibu di sini baca Parita Pancasila itu adalah sebenarnya tekad, tapi jangan sampai selesai dia lupa semua keluar. Sebenarnya itu adalah tekadnya, keluar prakteknya. Jangan sini baca tekad sudah selesai, keluar kehidupan yang berbeda. Jadi itu yang diharapkan. Jadi Buddha yang baik dan benar itu begitu. Belajar di sini, keluar praktek. Jangan sampai lupa. Nah, kayaknya sudah lama juga. Ada sebuah sutra yang ingin saya bagikan. Jadi ini dari Anggota Nikaya 4, sutra nomor 7 yang berjudul Sobaca Sutta, mereka yang menghias. Saya akan baca karena ada colokan. Para biku, keempat jenis orang ini yang kompeten, disiplin, percaya diri, terpelajar, ahli dalam agama, berlatih sesuai agama, sehingga menghias. Jadi ada 4 jenis orang. Orang yang kompeten dan percaya diri, terpelajar, ahli dalam agama, berlatih sesuai agama disebut sebuah hiasan sangga. Artinya membuat sangga terlihat lebih baik, lebih bagus. Seorang biku yang sempurna dalam moralitas. 1. Seorang biku yang terpelajar. Seorang umat awam laki-laki yang memiliki keyakinan. Seorang umat awam perempuan yang memiliki keyakinan. Mereka inilah orang-orang yang menghias sangga. Mereka adalah hiasan sesat. Maksudnya adalah sangga itu adalah, kalau kita bilang secara literal adalah, kita ngomong originnya ya, jangan dulu ya. Sangga itu adalah kumpulan 4 makhluk suci. Artinya apa? Pertama, biku termasuk umat awam yang arahat. Dulunya disebut biku. Tapi struktur masyarakat kita berubah. Jadi moral yang bisa kita dapat dari sumber ini adalah sangga itu bukan hanya dari biku, tetapi juga ada harus pendukung yang jadi umat awam kita. Kita adalah bagian yang menyokong dari sangga. Jadi sangga tanpa umat awam nggak bisa, kita umat awam sangga juga nggak bisa. Dari sini semoga menginspirasi kita dalam mempraktekkan ajaran Buddha, juga kita menyokong dan menempatkan para sangga pada
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menginspirasi. Saya tidak tahu apakah ada sesi tanya jawab ya. Boleh 2 orang. Jika ada pertanyaan silakan. Langsung aja. Sudah paham semua semuanya. Atau kalau memang di luar topik hari ini tanya yang lain juga boleh. Dibebaskan. Ini tidak ada masalah. Semua hidupnya semua dan tentang bahagia lancar semua ya. Tidak. Apa sih fungsinya Anagarika? Fungsi dari Anagarika kan memang ada ya. di sini nggak ada. Mereka nggak menggunakan dana sebenarnya. Dahulu itu sebenarnya ada juga Anagarika Indonesia, tapi sempat hilang. Jadi sempat ada. Di luar negeri enggak. Sudah mulai hilang. Jadi Anagarika itu sebenarnya kalau dipikir buat apa? Ada nambung gitu kan. Banyak kan sudah sama Nera aja. Rata-rata sekarang. Tapi sih saya lihat tahapannya mereka melewati itu dulu. Maksudnya Latihan dulu gitu. Anagarika baru sama Nera. Makanya saya pikir saya nggak tahu karena baru ini saya dengar ya. Jadi saya nggak tahu persis sebenarnya fungsi apa. Saya pikir sebelum mereka jadi novisme harus melewati itu. Enggak. Jadi Anagarika beda jalur. Jadi yang ini jalur samana, apa yang ini jalur rumah tangga. Cuma rumah tangga yang plus lah gitu. Jadi biasanya kalau Anagarika dulu itu benar-benar orang yang khusus mengenalkan hidupnya beragama Buddha. Misalnya kayak dulu yang menerjemahkan buku atau menulis teks agama Buddha itu khusus dipilih sini doang. Kalau zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada karena sudah tumpang tinggi juga ada sama Nera yang Anagarika ya sekalian aja sama Nera gitu kan namanya. Atau yang rumah tangga aja sekalian kalau dia khusus misalnya kayak Panita lah begitu fokusnya. Ya nggak pernah dengar lagi ya nama Anagarika, tapi dulu ada di Indonesia sempat ada. Kalau di luar negeri ada sih, cuman saya bingung sebenarnya mereka itu tinggalnya tuh di mana gitu loh. Biasanya di Arab. Ya kan? Jadi sama kayak asas Sindani yang sekarang ada di Indonesia gitu. Masalah. Jadi kalau kita mesti melihat agama Buddha itu ada struktur sosialnya juga masyarakat yang gimana. Bukan cuma agama Islam, hanya ada bagian dari struktur sosial masyarakat agama Buddha itu punya versinya sendiri. Tapi thank you masukan itu dari soal ini yang beda. Ada lagi Ibu? Amankan dari semua debat. Wajahnya bahagia semua. Bahwa dari sini juga nanti penuh semangat memperolehkan. Kalau disalib sama orang, pikiran kita tetap positif. Bikin jangan jelek. Jadi bukan kalau biasa marah-marah. Teori masih jago ya, teori mah ada praktek juga. Saya nggak masih sok. Sering juga. Yang baik yang biasanya macam istri saya. Kalau sekarang aja biasa. Karena biasanya orang itu kalau ya atau menurut saya ya antara keseharian sama kalau kita nyetir itu kayaknya saya punya berbeda. Jadi begitu sehari-hari baik tapi begitu naik mobil nyetir itu mungkin bawaan saya main game kali ya. Udah kayak kebutuhan gitu kan, bawaannya udah kayak ini kayak bomba gitu. Karena kan terus nggak boleh dipotong orang kayak gitu kan. Nah, ya saya mengakui sering gitu juga. Ini yang sering lebih salah di luar kalau misalnya yang mungkin dia kebetulan mungkin istrinya mau melahirkan atau ada berita buka sehingga buru-buru. Ya sama lah kayak lihat ambulan atau mobil sama mobil duka gitu ya. Ini mobil buru-buru apa sama meninggal juga. Kalau bapak ibu ya, itu karena ada memang standar di sini orang sudah berduka ya jangan berduka kelamaan di mobil itu juga kan. Bagaimana jenazah masih di mobil panas-panasan, lama macet gitu ya, agak nyaman aja. Tapi itulah kita harus menghargai orang lain. Semoga saya juga pakai dia juga. Ada lagi bapak ibu?
Oke, ada gimana? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas pengertiannya. Semoga nggak bosan dan makin semangat ya Bu dari sini. Oke.